Halo Bray, selamat datang lagi di M3DID, gue Marion. Nah, buat kalian yang biasanya nyari iPhone bekas saat iPhone seri yang baru akan keluar, salah satu seri yang patut kalian lirik yaitu iPhone 12 Pro Max. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu dong channel M3DID karena kita sekarang menuju 2000 subscriber. Oke, jadi ini beberapa alasan yang membuat gue kenapa menyarankan iPhone 12 Pro Max buat kalian di tahun 2023. Jadi alasan yang pertama adalah dari sisi harga. Harga iPhone 12 series itu sekarang pasti akan semakin turun karena bentar lagi kan iPhone 15 series itu akan keluar. Jadi tahun 2023 ini bisa dibilang menjadi waktu yang tepat buat kalian melirik iPhone 12 Pro Max ini. Di website iBox sendiri update harga terakhir iPhone 12 series itu mulai dari iPhone 12 biasa harganya itu 10,5 juta rupiah untuk varian yang 64 GB dan versi 12 Pro 15,8 juta rupiah untuk varian yang 128 GB. Dan versi yang Pro Max mulai dari harga 16 juta rupiah untuk varian yang 128 GB. Jadi tadi itu untuk harga yang baru ya. Sekarang kita cek di Marketplace 12 Pro Max bekas X iBox yang 128 GB itu ternyata sekarang dijual di harga 12 sampai 13 jutaan. Dan yang garansi internasional itu gue cek sudah dijual di angka 10 jutaan. Tapi memang resiko kalau kalian beli garansi inter ya tiba-tiba kalau nggak dapat signal jangan komplain. Kemudian model dan desain dari iPhone 12 Pro Max ini masih sama dan tetap dipertahankan hingga iPhone 14 sekarang. Jadi bahkan di rumor iPhone 15 pun model 3 kamera yang seperti ini atau boba ini masih tetap digunakan. Jadi walau kalian beli iPhone 12 Pro Max sekarang itu orang masih bisa mengira ini iPhone 13 atau iPhone 14 kalau tidak diperhatikan secara teliti. Karena memang perbedaan utama di iPhone 12, 13, dan 14 Pro Max itu hanya beda di ukuran kamera utamanya yang di bagian belakang sini ya, yang sedikit lebih besar pada iPhone 13 Pro Max dan iPhone 14 Pro Max tentu saja. Kemudian yang membedakan berikutnya adalah fitur Dynamic Island pada 14 Pro Max. Jadi kalau misalnya kalian pakai 12 Pro Max ya seperti yang tadi gue bilang, orang-orang di luar sana itu bisa pikir kita ini masih pakai iPhone yang terbaru kalau nggak diperhatikan memang secara detail. Kemudian berikutnya dari sisi layar, jadi layar iPhone 12 Pro Max ini itu sebenarnya secara spesifikasi itu nggak beda jauh dengan iPhone 13 bahkan 14 Pro Max. Jadi masih sama-sama menggunakan tipe layar Super Retina XDR OLED yang sampai ke iPhone 14 pun itu masih menggunakan layar yang sama. Cuman memang bedanya antara seri 12 Pro Max, 13 dan 14 Pro Max itu bedanya pada iPhone 14 Pro Max itu refresh rate-nya sudah sampai 120 Hz. Kemudian untuk ukuran layar 12 Pro Max juga masih menggunakan layar yang sama sampai dengan iPhone 14 Pro Max masih sama-sama menggunakan layar 6,7 inci. Jadi sebenarnya bisa dibilang secara penggunaan nggak bakalan kerasa perbedaan selisih yang signifikan antara iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max atau 14 Pro Max. Bisa dibilang secara user experience mungkin nggak akan begitu beda jauh. Yang membedakan di sini sebenarnya yaitu hanya pada iPhone 14 Pro Max yang memiliki keunggulan di refresh rate 120 Hz ya, dan sudah memiliki fitur Dynamic Island. Jadi secara layar sebenarnya sisanya sama aja antara 12, 13, dan 14 Pro Max. Kemudian berikutnya dari sisi kamera, jadi kamera iPhone 12 dan 13 Pro Max itu kan sebenarnya menggunakan 12 megapiksel, cuman di iPhone 14 yang sudah menggunakan 48 megapiksel. Jadi secara spesifikasi memang iPhone 13 dan 14 Pro Max itu mengalami sedikit peningkatan. Tapi apa ya lantas membuat kualitas kamera iPhone 12 Pro Max ini menjadi ketinggalan? Dan jawabannya memang ternyata tidak juga, karena kualitas foto dan video nggak begitu banyak perbedaan antara iPhone 12 Pro Max dan seri di atasnya. Karena satu-satunya fitur yang tidak ada di 12 Pro Max adalah fitur Cinematic Mode yang ada hanya di iPhone 13 dan 14 Pro Max. Tapi menurut gue ya, kita kan nggak sering-sering juga ya merekam dengan mode Cinematic. Jadi bisa dibilang kamera dari iPhone 12 Pro Max ini masih tetap oke kalian gunakan di tahun 2023 ini. Untuk kebutuhan sosial media atau mungkin diantara kalian yang menggunakan iPhone untuk membuat video, ya jadi kamera iPhone 12 Pro Max ini kan memiliki fitur recording yang sama kok dengan 13 dan 14 Pro Max. Kamera utamanya atau yang di bagian belakang dan kamera selfie yang di bagian depan itu sama-sama bisa merekam hingga 4K 60 fps dan menghasilkan kualitas foto atau video yang bisa dibilang nggak begitu berbeda jauh hasilnya. Jadi memang dari sisi kamera
iPhone 12 Pro Max ini tetap masih bisa kalian andalkan di tahun 2023 ini. Kemudian berikutnya dari sisi performa, kenapa iPhone 12 Pro Max ini masih gue sarankan di tahun 2023 ini? Karena iPhone 12 Pro Max ini kan dibekali dengan chipset A14 yang secara performa itu masih oke banget di tahun 2023 ini. Masih bisa kalian gunakan kok untuk editing foto atau video, kemudian main game, buka banyak aplikasi sekaligus juga masih lancar jaya. Ini bisa kita lihat juga pada rank Antutu benchmark atau Geekbench. Ya, skor performa CPU, GPU, single core, dan multicore pada iPhone 12 Pro Max ini. Dengan skor CPU dan GPU ini, tentu saja iPhone 12 Pro Max ini masih siap dan sanggup banget untuk menghandle kegiatan produktivitas seperti editing, foto dan video, kemudian browsing, performa gaming, atau multitasking. Untuk performa gaming sendiri, 12 Pro Max ini tentu saja masih memiliki performa yang powerful buat game online seperti PUBG Mobile atau Mobile Legends, Genshin Impact, udah pasti masih dapat settingan rata kanan. Kemudian alasan berikutnya kenapa 12 Pro Max ini masih layak di tahun 2023 adalah dari sisi jaringan. Jadi iPhone 12 Pro Max sejak launching di tahun 2020 itu sudah support jaringan 5G atau 5G ya. Sama seperti iPhone 13 dan 14 Pro Max. Jadi sebenarnya kalian itu nggak perlu khawatir. Pengguna 12 Pro Max juga bisa menggunakan jaringan 5G asalkan infrastruktur jaringan provider kalian itu sudah mendukung. Karena di Indonesia sendiri hanya baru beberapa kota besar kayaknya yang udah support jaringan 5G. Tapi setidaknya walaupun kalian membeli iPhone 12 Pro Max di tahun 2023 ini, 12 Pro Max ini kan sudah support 5G. Jadi bisa kalian gunakan apabila nanti jaringan 5G sudah mungkin ya, sudah tersedia di kota kalian ke depannya. Kemudian dari sisi baterai, iPhone 12 Pro Max ini memiliki ukuran baterai 3687 mAh. Sementara iPhone 13 Pro Max dan 14 Pro Max itu masing-masing di 4352 dan 4323. Ya memang selisihnya itu hampir 700, 600, 700 ya mAh. Artinya selisihnya juga tidak cukup signifikan. Jadi performa baterai iPhone 12 ini tentu saja masih dapat diandalkan untuk dipakai bekerja seharian. Pengalaman gue pribadi menggunakan 12 Pro Max ini seharian untuk browsing, sosial media, kadang nonton YouTube itu masih awet banget. Jadi kadang gue ngecas itu hanya 1 kali dalam 1 hari. Penggunaan masing-masing orang tentu saja bisa saja hasilnya berbeda-beda ya, karena memang gue nggak pakai 12 Pro Max ini untuk bermain game. Jadi memang pasti daya tahan baterai cukup awet dipakai seharian. Untuk pengujiannya di sini gue coba nonton video dari YouTube dengan resolusi 4K dengan video durasinya itu 5 menitan. Baterai itu hanya berkurang sekitar 2%. Artinya bisa dibilang 12 Pro Max ini masih dapat diandalkan buat dipakai seharian. Tapi ya balik lagi ya, hasil pengujian ini pasti beda lagi kalau kalian banyak pakai HP ini untuk bermain game. Oke, jadi itu aja beberapa alasan iPhone 12 Pro Max masih bisa kalian lirik di tahun 2023 ini. Secara performa chipset masih nggak begitu ketinggalan, desain model dan bentuk juga masih mirip banget dengan iPhone 14 series, bahkan rumor iPhone 15 pun masih mempertahankan model yang sama. Kemudian dari sisi kualitas kamera, paling minus cinematic mode dari seri 13 dan 14 Pro Max. Sisanya ya nggak begitu beda jauh juga kualitasnya. Kemudian untuk jaringan udah support 5G, jadi bisa dibilang iPhone 12 Pro Max ini masih menjadi pilihan terbaik banget di tahun 2023 jika kalian ingin membeli iPhone. Tapi kalau kalian punya pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, seperti biasa, jangan lupa subscribe dulu dong channel MT3ID karena kita menuju 2000 subscriber. Thank you. We are heroes tonight. We will fly above the sky.